Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang di YouTube, terutama Pak Martin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan image filtering menggunakan konvolusi. By the way, untuk biodata saya bisa dilihat di layar ya. Oke. Pertama, sebelum masuk ke image filtering dulu, itu saya akan menjelaskan apa itu multimedia. Multimedia itu terdiri dari dua kata dasar, yakni multi dan media. Multi itu artinya suatu hal, entitas, hal, benda yang melebihi dari satu. Lebih dari satu, bisa dua, tiga, atau lebih, atau bahkan lebih. Lalu media. Media itu adalah benda yang kita kenal selama ini seperti teks, video, gambar, atau suara yang sering kita lihat, kita dengar, atau bahkan video ini juga yang saya buat merupakan multimedia. Merupakan media. Sehingga bisa ditarik kesimpulan untuk arti multimedia itu sendiri adalah media yang terdiri dari teks, video, gambar, suara, dan lain-lain yang dibungkus dalam satu kemasan. Jadi sebelum ke image filtering, saya akan menjelaskan apa itu image filtering dan convolutional filters. Image filtering sendiri itu adalah teknik untuk memodifikasi atau bahkan menganalisis gambar dengan menggunakan suatu filter supaya suatu gambar itu menjadi lain, menjadi termodifikasi sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita mau. Misalkan gambar itu mau kita buat blur atau dibuat kabur, atau mau ditajamkan pinggir-pinggirannya, atau bahkan hanya ingin mendeteksi tepi-tepinya saja gitu. Dan untuk filter konvolusi itu adalah matriks kecil yang digunakan untuk memproses gambar dengan menggeser atau mengkonvolusi filter tersebut di atas gambar untuk menghasilkan gambar yang telah difilter. Pada video ini saya akan mengimplementasikan 3 filter, yaitu blur, sharpen, dan edge detection. Masuk ke langkah pengerjaan. Oke. Langkah pertama, seperti biasa jangan lupa untuk mengimpor library yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada OpenCV, menggunakan CV2, yakni untuk memuat gambar dan memanipulasi gambar. Lalu ada NumPy untuk menjalankan operasi array yang kompleks, yang sulit. Lalu ada Matplotlib pyplot untuk melakukan plotting sehingga kita bisa membuat sebuah grafik gambar untuk visualisasi pada gambar kita. Lalu ada OS. OS ini untuk menjalankan operasi dasar sistem operasi, seperti membaca atau membuka file, supaya kita bisa membaca dan membuka file gambar kita. Lalu yang kedua, itu ada membaca dan menampilkan gambar asli. Sebelum melakukan proses, kita harus membiasakan mengoutputkan gambar sebelum diproses. Oke, di sini ada variabel filepath image. Ini untuk membaca nama filepath, membuka dan sekaligus menutupnya secara otomatis. Untuk sampelnya saya ambil dari kelas Pak Martin yang sebelumnya, yakni sampel B, yakni gambar yang isinya ada guru, papan tulis, dan siswa. Lalu di sini ada my sample image. Ini untuk membaca variabel ini, saya buat untuk membaca file gambar dari sampel B image if4021 jpg. Lalu ada sampel, variabel sampel. Sampel ini adalah var untuk gambar asli yang original sebelum dilakukan proses, dan tidak lupa disetting ke RGB supaya gambarnya normal. Nah, hasilnya seperti ini untuk gambar yang masih asli, masih original. Oke. Lalu yang selanjutnya, langkah ketiga, mendefinisikan kernel untuk berbagai filter. Dalam hal ini saya akan mendefinisikan 3 kernel, yakni kernel blur, sharpen, dan edge. Untuk yang ini adalah cara untuk mengaburkan gambar, mengganti setiap pixel dengan rata-rata nilai pixel di sekitarnya. Jadi dirata-ratakan nilai pixel.
Lalu untuk yang sharpen ini akan meningkatkan perbedaan antara pixel pusat dan pixel sekitarnya, sehingga lebih menonjolkan tepinya. Jadi tepinya itu akan lebih jelas, lebih detail. Lalu untuk edge image, yakni digunakan hanya untuk mendeteksi tepi gambarnya saja. Jadi untuk warna-warna lain, untuk bagian-bagian background, bahkan gambar warna dari siswa dan gurunya dan papan tulisnya akan menjadi hitam nanti. Mungkin akan kita lihat nanti habis ini. Langkah yang selanjutnya yang keempat, menerapkan filter konvolusi. Kita akan terapkan di setiap filternya, yakni blur, sharpen, dan edge. Menggunakan apa? Menggunakan fitur dari CV2 yaitu filter 2D, yakni adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan operasi konvolusi pada gambar. Di sini kita masukkan sampel -1. -1 ini untuk kedalaman mungkin. Terus lalu kernel blur image ini adalah data dari kernelnya yang sebelumnya kita definisikan dan kita buat. Lalu setelah itu sebenarnya sudah selesai. Jadi langkah yang paling terakhir adalah menampilkan gambar hasil filter. Sederhana memang step-step ini. Nah, jika kita tampakkan hasil akhirnya, dan ini yang gambar asli, ini adalah yang gambar blur. Bisa dilihat pada rambut guru dan rambut siswanya menjadi tampak lebih kabur dari gambar yang asli. Bisa dilihat ya, dia jadi tidak jernih. Lalu yang efek sharpen bisa tampak juga pada rambut gurunya sama rambut yang siswa di sebelah kanan ini ya, yang perempuan, itu menjadi lebih jelas, lebih detail. Lihatlah jika kita bandingkan dengan yang asli atau bahkan yang blur, dia hampir tidak jelas. Maksud saya agak lebih blur, lebih kabur. Kalau yang ini lebih jelas. Lalu yang terakhir ini adalah gambar yang paling berbeda dari yang lainnya, dan sangat mudah untuk dibandingkan. Kita bisa lihat di sini yang di-outputkan, yang dicetak di sini yaitu hanya pinggiran dari gambarnya saja. Bisa dilihat dari pinggiran gurunya ini, pinggiran siswanya, pinggiran dari papan tulisnya terutama, dan gambar kode mata kuliah kita IF 4021 itu hanya gambar hanya mengeluarkan garis-garisnya saja, dan yang lainnya hanya hitam seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Baik, mungkin segitu saja dari penjelasan saya mengenai image processing dengan menggunakan image filtering dan konvolusi ya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye semuanya. Goodbye Pak Martin. Bye-bye.